Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana. Kita ngerti kebaikan karena Muhammad. Akan susah di akhirat kelak nanti di Shiratal Mustaqim dituntun Nabi. Nuntun dari kapan Habib? Dari mulai kita ini sekarang. Dari kita lahir diazanin diqamati. Terus mati ditahlilin. Ada acara maulid dihadirin. Apa segala kebaikan kita datangin. Nah ini orang saya, Masya Allah, zahir terlihat tampak Nabi Muhammad SAW kepada kita umat yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala karena usaha ikhtiar kita berusaha menjadi baik. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di Nabi Muhammad ini suri tauladan yang terbaik, yang katakan ini kitab Al-Qur'an Al-Karim yang mulia, yang sehingga mata melihat itu huruf-huruf itu menjadi kuat itu mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara gabri wajabat lahu syafaati. Dikatakan Rasulullah, siapa menziarahi aku, makamku, wajabat lahu syafaati, wajib orang itu mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita duduk seperti ini guna untuk membaca ratib Al-Atos selama setahun ini, yang ini masuk bulan Sya'ban, yang dikatakan akan melihat 15 Sya'ban. Amal selama setahun kita perbuat selama setahun hingga di nisfu Sya'ban. Nisfu itu setengah daripada satu bulan, yaitu fi Sya'ban, di bulan Sya'ban itu amal-amal kita dan orang-orang yang sudah dikubur itu dijumlahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakatus Sya'ban, amin. Nah, mudahan ini majlis sirrul ahdhar ditambahkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan manfaat, dan dijadikan ini kendaraan kita untuk menuju ke alam akhirat, menjadi bekal manfaat insyaallah berkah, amin Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustaz Rahmat Ramdhani selaku khadim Majlis Sirrul Ahdhar. Nah, mudahan tambah berkah, gobul hajat, dipanjangkan umur, sehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Aziz, Ustaz Karim Rahman, nah mudahan disehat afiahkan badan, gobul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah Majlis Sirrul Ahdhar, nah mudahan kita mendapatkan barakah dari majlis ini, sehingga kita datang ke sini dapat kebaikan, pulang bawa kebaikan, yang insyaallah kebaikan itu akan kita bawa sampai mati, sampai kita di akhirat nanti insyaallah membawa kita ke jalan yang diridhai Allah, husnul khatimah,
dan di akhirat mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua diberkahi qabul hajat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tawakuf sementara karena kita jelang Ramadan. Ramadan ini dikatakan syahrul mubarakah, bulan berkah. Kita ngerti apa syahr? Syahrun itu hitungan bulan. Kalau bulan yang di atas itu qamar, itu ketika masuk dalam hijriyah 1 Ramadan kan ditulis tuh di kalender 1 Ramadan, itu berarti bulan itu qamar itu dalam hitungan syahr atau 29 hari atau 30 hari. Kalau hitungan itu pasti 29, wallahu a'lam. Kalau hitungan itu pasti 30 juga wallahu a'lam. Maka dikatakan Sya'ban ini dia punya bulan warna ini merah di Sya'ban. Terus kelihatan sampai terlihat hilal nanti masuk 1 Ramadan. Syahr itu hitungan 29 atau 30 hari di bulan itu. Syahrul mubarakah, berkah. Apa berkah? Kalau Rasul dikatakan Nabi, man zara gabri wajabat lahu syafaati. Kita ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Terus Allah Subhanahu wa taala jaminkan kita ini syafaat Nabi. Wajabat lahu, wajib kepada orang yang menziarahi Nabi, kata Rasulullah, syafaatku. Ya, yang menghukumi wajib, yang menghukumi haram, semua ahkam itu Allah yang menghukumi. Nah, kita ziarah ke makam Nabi Muhammad itu luar biasa. Maka di bulan Sya'ban di antara adabil ulama menziarahi orang-orang yang sudah meninggalkan, ataukah itu orang tua atau guru. Nah, kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadis seperti itu. Man zara qabri, siapa ada orang menziarahi kuburku, wajabat lahu syafaati. Wajib orang itu mendapat syafaatku, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ini tambah benar, dapat barakah Rajab bulan kemarin, dapat barakah Sya'ban bulan ini. Nanti Ramadan sampai, ya Allahumma ballighna Ramadan, minta kita supaya disampaikan di bulan itu. Syahrul mubarakah, dikatakan Ramadan ini bulan yang berkah. Pahala sunnah dikerjakan di bulan Ramadan dapat pahala wajib. Amal perbuatan sunnah yang dikerjakan, yang dihukumi sunnah di bulan Ramadan mendapat pahala wajib. Saking luar biasa bulan yang dia bersebelahan dengan Sya'ban, yang Sya'ban bersebelahan dengan Rajab, yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan Nabi Muhammad, Ramadan bulan kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa yang dikatakan qamar bulan itu ketika mempersaksikan Rasulullah, ketika bulan itu jatuh di tangan Nabi, ketika bulan itu pernah dibelah Rasulullah SAW. Nah, kita memahami akan akidah tentang bagaimana kita mengenali Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mendekat kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, habaib-habaib, apa segala macam ilmu yang dikatakan Rasulullah, ana madinatul ilmin, Nabi Muhammad kotanya ilmu, wa aliyu babuha, dikatakan, dan Ali mantu Rasulullah SAW ini pintunya. Ramadan terus dikatakan bulan nuzul Quran. Jadi memang Rasulullah diutus li ummatu Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kita umat Nabi ketika turun wahyu di Gua Hira itu di bulan Ramadan. Maka dikatakan barokah di bulan Ramadan itu. Terus di bulan Ramadan ini bulan turun Al-Quran Al-Karim. Jadi dikatakan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, karena di bulan itu turun ayat Al-Alaq, Iqra
ketika Rasulullah di gua Hira. Nah, itu dikatakan keutamaan di antara utamanya Ramadan. Terus dikatakan Ramadan ini syahrus siyam, kadza wa kadza. Banyak yang dikatakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita memahami, itu akidah. Sesuatu yang kita genggam sehingga kita bawa sampai kita mati, yang itu menyelamatkan, lah itu akidah. Bukan sesuatu yang kita bawa manfaat, enggak manfaat, lah itu bukan akidah. Itu dolal, itu kesesatan. Kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Itu dikatakan oleh Imam Bukhari Muslim dalam kitab Ajami'us Sahih. Segala apa pekerjaan yang kita ngada-ngada. Kita ngerti jumlah hitungan bulan 12. Ada itu hitungan. Nah, terus kita ngerti Muharram diawali itu Qamariyah, ketika kita sebagai hitungan itu kita melihat itu bulan. Ketika keluar pertama itu bulan kadza wa kadza, atau dikatakan itu al-falakiyah. Dalam ilmu falak dikatakan. Kita memahami akidah al-ilmu ini dikatakan ini bukan bid'ah. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Sedangkan yang dikatakan al-qamar, bulan itu yang memang menerangi. Terus kita katakan lampu ini bid'ah? Bukan. Sesuatu yang memberikan keterangan kepada mata kita itu al-ilmu. Baik itu yang secara zahiriyah ataupun batiniyah yang kita tidak lihat sekarang ini bulan itu di atas sana. Kita nggak lihat bulan karena kita di dalam masjid ini kita tertutup, kita nggak lihat, itu batin, nggak kelihatan, nggak jahar, nggak nampak. Nah, itu dikatakan al-ilmu. Apa bid'ah? Aku mengatakan bulan keluar dari satu ruangan, nah, itu nggak boleh. Bulan itu fis sama, ada di langit. Yang terkadang dia terlihat purnama ketika 15 Hijriyah. Ketika Sya'ban Ramadan, bulan itu terang. Dan nanti begitu masuk Ramadan, dia bulan seperti turun ke bawah. Allahumma Muhammad. Itu yang dikatakan barakah, keberkahan, sehingga mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Menjauh dari Rasulullah, jauh benar dari berkah, dari ilmu. Ini ad-dhalal. Sudah dikatakan Nabi, jangan mengadakan kita dalam urusan agama. Kita mengaitkan bulan itu di satu tempat karena urusan agama, bahaya. Kullu dhalalatun finnar, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini punya akhlak yang baik di bulan Ramadan ini karena keberhasilan kita di bulan Rajab. Kalau kita ngerti Sya'ban, bulan salawat. Dikatakan ini bulan ini turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang terhukumi salawat ini wajib. Jadi salawat, kalau kita salawat waktu salat memang seperti itu, kita tidak bisa meninggalkan salat. Salat ini fardu hukumi. Di at-tahiyat kita nyebut nama Kanjeng Nabi salat. Itu menunjukkan bahwa memang benar-benar kita ngerti masalah salawat. Nah, Ramadan terus dikatakan yang mana apa yang sunnah itu dihukumi wajib. Allah beri pahala wajib, apa-apa amaliyah sunnah, sedekah apa segala macam di bulan Ramadan itu menjadi diberinya Allah pahala wajib. Kenapa? Sebab karena itu bulan, karena bulan yang terang di malam hari, karena qamar, karena bulan itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang sesuatu, Allah ridha akan pandangan Nabi. Seluruh alam semesta ini Allah ciptakan karena Nabi Muhammad. Lama khalaqtu aflak. Gak akan alam semesta ini Allah jadikan kalau gak karena Rasulullah. Jadi segala sesuatu di dunia ini, baik itu yang makhluk, yang hidup, manusia, jin, malaikat, ataupun tanaman, tumbuhan, segala sesuatu alam semesta ini ciptaan Allah. Nah, di situ hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh alam itu untuk yang dikatakan turun selawat ke beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi keutamaan Nabi Muhammad itu enggak ada satupun makhluk Allah yang lebih ataupun sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa Ramadan itu dikatakan Nabi hak kita umat Rasulullah karena Nabi Muhammad SAW. Sya'ban dikatakan bulan Rasul, bukan Nabi nggak ngerti Muharram, bukan Nabi nggak ngerti Safar,
Bukan Nabi nggak ngerti Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bukan. Tapi itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kamu berada umat Nabi Muhammad, selalu Rasulullah ada di dekat kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu dikatakan Al-Alama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Setiap Habib Ali dia di atas podium, dia mau ceramah Habib Ali, setelah Habib Ali katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi selalu dimanapun waktu kita ngerti. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Mafahim At-Tusafa itu katakan apa? Bahwa 12 bulan ini termasuk Sya'ban ini Allah jadikan karena 12 Rabiul Awal. Karena waktu syahr, karena waktu itu, sehingga malam itu menjadi mulia. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu yang dikatakan setiap malam dia bangun, dia berzikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan kepada yang lahir di malam itu, bulan-bulan itu Allah adakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak akan kita kufur jauh dari kebaikan Allah kalau kita mendekat kepada ini yang dikatakan uswatun hasanah, suri tauladan terbaik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak akan kita jauh dari Al-Qur'an ini. Kita ngerti Ramadan turun Quran itu dikatakan 17 Ramadan ya. Itu karena Nabi Muhammad SAW. Jadi turun ayat itu, Sayyidina Jibril alaihissalam mendatangi Nabi di Gua Hira, yang Nabi sering ke gua itu, sehingga dikatakan Iqra, bacalah wahai Nabi. Ma Nabi gari, aku tidak bisa membaca, Nabi adalah ummi. Nah, supaya kita ngerti bahwa Nabi memang dideketin malaikat Jibril alaihissalam. Jadi benar-benar zahiran apa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi tentang Nabi Muhammad SAW, perkara tentang bab Rasul, tentang bab Nabi ini, sesuatu yang zahir, sesuatu yang memang luar biasa di zaman itu. Minal juhala ilal fuqaha, dikatakan dari zaman jahiliyah menjadi zaman alim, menjadi orang itu faqih, ngerti ilmu. Kita melihat kebaikan karena pernah seorang itu melihat Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar apa-apa yang memberkahkan telinga kita. Karena apa yang kita dengar, wallahi demi Allah, suara itu mendengar dari orang yang pernah mendengar ketika sahabat jalas, ketika sahabat Rasulullah duduk, sehingga suara itu dari sautul jamil, dari suara indah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ngerti kebaikan ini semua berasal dari Madinatul Ilmin Rasulullah SAW. Kalau kita ngerasa baik bukan dari Nabi Muhammad, ini orang tersesat, walal. Ada segolongan aliran ini dia besarkan Ali bin Abi Thalib, Syiah laknatullah. Ada segolongan aliran ini benci kepada Ahlul Bait Nabi, nggak cuma Imaduddin Utsman aja, bukan. Ada memang dulu orang yang benci ke keluarga Rasulullah SAW. Maka dikatakan itu nifak di zaman Rasulullah hidup. Sampai orang di zaman itu benci ke Ahlul Bait, ke Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijah Tul Kubra, Hasan Thamal Husain, itu disertifikasi bangsa Arab di zaman itu munafik. Na'udzubillah min dzalik. Apa bahaya munafik? Dikatakan Ahmad bin Shalih Al-Atas, guru ana di sini di Bekasi, apa dikatakan? Nerakanya lebih dalam daripada neraka orang kafir. Na'udzubillah. Hati-hati. Kita ngerti kebaikan karena Muhammad, agar susah di akhirat kelak nanti di Shiratal Mustaqim dituntun Nabi. Nuntun dari kapan Habib? Dari mulai kita ini sekarang, dari kita lahir diazanin, dikomatin, terus mati ditahlilin. Ada acara maulid dihadirin. Apa segala kebaikan kita datangin. Nah ini orang sehat, Masya Allah. Zahir terlihat tampak Nabi Muhammad SAW kepada kita umat yang memang Allah Subhanahu wa taala karena usaha ikhtiar kita berusaha menjadi baik. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di Nabi Muhammad ini suri tauladan yang terbaik, yang katakan ini kitab Al-Qur'an Al-Karim yang mulia, yang sehingga mata melihat itu huruf-huruf itu menjadi kuat itu mata. Ketika ditadaburi Al-Quran ini, hati orang ini, jasad, ruhan orang ini akan mendapat syafaat Quran.
akan mendapatkan pertolongan Allah. Siapa yang membacanya? Al-Quran Al-Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ahlu dzukra, orang itu yang dia membaca Al-Quran dengan bitadabbur, dengan orang ini memahami Al-Quran dan dia memuliakan Al-Quran. Enggak pernah ditaruh di bawah Al-Quran. Itu ada penting. Akhlak ini penting. Orang-orang tertentu yang mendapatkan khasiat Ramadan, orang-orang tertentu yang mendapatkan nikmat Ramadan. Ada beberapa alim al-ulama, setiap Ramadan dia berhenti baca Quran di siang hari, takut batal som puasanya. Saking luar biasanya itu. Zahir, sangat zahir. Apa yang diberikan Rasulullah, taraktu fikum tsaqalain. Nabi sudah tinggalkan kepada kita Al-Quran, wa itrasi ahli baiti, dan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita melihat apa yang ditinggalkan Rasulullah itu asar Rasul, sesuatu yang baik, bukan afat, bukan apa-apa yang buruk. Kalau kita ada sesuatu yang buruk, Allah yafat, kita meminta na'udzubillah begitu. Tapi kalau asar yang kita dapatkan, gak akan kita bisa berkata apa-apa karena nikmat yang Allah berikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Termasuk barakah Ramadan ini, orang yang sedik, yang selalu jujur dan sabar. Al-haqqu min rabbikum, sesuatu yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bis sabr. Dan adalah orang sabar terus. Bulan Ramadan itu sabar, enggak makan, enggak minum dari mulai subuh, ya. Setelah maghrib, jangan sebelum maghrib terus buka. Nah, kalau buka sebelum maghrib ya batal puasanya. Terus banyak qiraatul Quran, ya, di waktu nahar, di waktu siang, atau fulail, atau di waktu malam. Karena Al-Quran ini dibaca dengan sunnah Nabi mendapat pahala wajib. Nah, itu khawas. Alim yang dikata dibaca Quran sampai dia takut batal karena khawas, bukan orang biasa. Ada khawasil khawas yang Allah berikan lebih daripada wali-wali yang wali itu. Dia punya kelebihan, wali lebih lagi. Nah begitu. Barakah ini berkaitan dengan karamah, karamatul auliya, karamah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada hasbullah, ada hizbus syaitin. Nah, dikatakan Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu ulama mufti Al-Azhar Mesir, apa dikatakan ada orang memang dia hizbus syaitin, ya, bukan junudillah, bukan dia orang ini tentaranya Allah, tapi memang terbawa hawa nafsu, tergerus zaman, ya, di akhir-akhir zaman seperti ini enggak mendapatkan kebaikan, malah dia ngikuti jalannya setan. Naudzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin, salat orang itu, tapi dia mendapatkan mendapatkan satu lembah dan neraka jahanam. Udah khusuk orang ini, ya, khusuk dalam artian khusuk yang enggak benar. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah katakan khalida fiha abada. Orang itu mendapatkan surga kekal. Tapi ketika orang nifak, munafik, Allah enggak perlihatkan itu kekhusuan dalam arti ibadah seorang ini. Yang Allah katakan karena orang ini khusuk, dzalika liman khasyya rabbah. Karena khasyah itu khusuk, dikatakan dia khauf ta'ah, takut kepada Allah dan taat menjalankan apa Allah perintahkan, bukan. Tapi orang ini hizbus syaitin, karena orang ini terbawa nafsu, tergerus dengan kemodernan zaman yang tambah akhir tambah rusak, fasad. Ini alam ini tambah akhir tambah enggak benar. Nanti akan datang Dajjal, akan keluar Imam Mahdi, Yaumul Jum'ah, terus akan hancur, benar-benar hancur. Ketika itu kiamat, dan terus di akhirat Yaumul Mahsyar, Yaumul Hasyar, hari dihimpunkan, Yaumul Ba'ats, dari kubur-kubur itu keluar itu roh-roh yang sudah di tempat-tempat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita, dan Allah memberikan barisan paling depan untuk kita umat Nabi Muhammad, dan kita akan melihat menyaksikan Rasulullah. Dengan itu Nabi memberikan pertolongan kepada kita umat Nabi. Amin Allahumma amin. Nah itu yang dikatakan nikmat. Orang mendapatkan akhirat, yang sebaliknya orang nggak dapat akhirat. Orang mendapatkan akhirat senang, orang nggak dapat akhirat rugi. Orang mendapatkan jannah senang, mendapatkan surga, mendapatkan nar dia rugi.
Karena apa? Ya karena adab. Al-adab fauqal ilm dikatakan. Kita harus ngerti adab. Orang berilmu diamalkan, ini amil. Benar orang berilmu belum tentu, mendingan kumpul dengan orang soleh daripada kumpul dengan orang alim jahil. Orang soleh walaupun gak alim, tapi dia wali, dia mendapatkan kita barakah. Tapi alim jahil, orang pinter minterin orang. Mendingan kumpul sama orang soleh kalau memang gak ada orang alim, orang yang berilmu. Watawasau bil haq. Kapan waktu kita gak boleh terpengaruh apa-apa yang syar, yang buruk, syarul amal, syarul akhlak, syarul adab, tidak boleh. Apa-apa yang buruk tentang perbuatan, apa-apa yang buruk tentang ilmu ini, akhlak ini ilmu dan adab. Dan bagaimana karena Muhammad seperti Rasulullah, karena khuluqul Quran, ngeharap seperti Nabi Muhammad, kepengen akhlaknya seperti Nabi Muhammad, mendapatkan pancaran sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi mafi adab, gak ada ketemu di orang ini adab, la zahir la batin sama sekali. Berharap mengikuti Nabi Muhammad, berharap di belakang barisan Nabi Muhammad, fi ayamil akhir, di akhirat itu nanti, setelah mahsyar, berharap berkumpul di barisan wali-walinya Allah. Selama di dunia mafi adab, gak punya adab, ini khayalan, sesuatu yang gak ada, tampak sama sekali. Wallahi demi Allah, wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin, dalam kerugian orang-orang. Iman gak dibawa benar, imannya iman-imanan, hidup-hidupan, ilmunya ilmu-ilmuwan, apa yang dibawa dunia hanya sia-sia, dan berkumpullah dengan kerugian orang-orang itu. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang benar-benar iman, orang yang bawa iman, yang bertakwa kepada Allah bihaqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dikatakan. Sehingga orang ini baik, akhlak kanal Mustafa, seperti Nabi Muhammad SAW. Apa yang dipandang ikuti pandangan cara memandang orang yang pernah memandang orang sebelumnya sampai Habibina Muhammad SAW. Apa yang didengar dia begitu sangat nyenengin orang. Orang kalau mendengar apa-apa yang baik karena dia dengerin apa-apa yang baik sama orang. Bagaimana kita duduk, bagaimana musafahat nanti di Syawal. Begitu Ramadan selesai, mendapatkan kita Syawal, senang, terus lebaran besar, apa segala macam setiap hari, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan kesenangan nanti. Jangan susah. Kalau susah dunia ini, ya nanti malah bahaya di akhirat nanti. Kalau senang di dunia ini, ya itu benar. Di akhirat insyaallah senang. Kalau kita ibadah dunia ini rapi, orang ini rapi. Kalau gak ibadah hati-hati, daguin ini orang. Orang ini hidup di alam dunia apa di alam setan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Dunia mal'unatan wa fiha, dikatakan Rasulullah SAW. Ila dzikrullah aliman muta'alliman atau muta'alliman. Dunia ini laknat apa seisinya kecuali ibadah kepada Allah. Aliman, terus orang yang bawa ilmu mati husnul khotimah, muta'alliman atau orang yang cari ilmu. Dunia ini apa nggak kepake, hidup yo apa, kanan nggak beres, kiri nggak beres, ke depan ngaco, ke belakang ribet, ke atas nyungsep, ke bawah salto, ribet gitu. Nah, kenapa? Karena Allah lillahi ta'ala selama dunia ini ingat apa-apa kebaikan min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu asar Rasul yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat di bulan Sya'ban yang dikatakan fadilah, ini min kabairu dzar, sesuatu yang besar yang Allah berikan kepada kita umat Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita bersyukur kepada Allah karena hati kita ini baik. Kalau kita nggak pandai bersyukur kepada Allah, nggak sholat, ini hati kita buruk, su'ul adah, ini kebiasaan yang nggak benar, salah orang ini, segala macam ada penting. Kalau orang dengar kebaikan yang Allah berikan, dia akan meminta selalu kepada Allah, karena itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahul ghafurun syakur. Allah yang memberikan kepada kita ini bintang itu terang di malam hari, bulan itu indah ketika 15 Hijriah, dan apa kebaikan yang baik pun yang ada di atas bumi ini. Setiap langkah kaki kita melangkah, yang kanan yang kiri apa segala macam, hidup silih berganti, yang siang yang malam, tahun demi tahun, sehingga terus ketemu umur, nanti akan kita ketemu akhirat, alamul baqa, alam kekal.
Sekiranya apa yang Allah Subhanahu wa taala enggak berikan kepada kita, dan Allah memberikan kepada kita bukan karena hamba, bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kesenangan itu karena kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini enggak kepake dunia ini kalau andai kata Rasulullah enggak Allah adakan di dunia ini. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dunia ini alam itu. Rahmat Nabi Muhammad kepada kita, alam nasud yang hidup di alam manusia kita ini. Dan Allah akan memberikan azab, akan memberikan hukuman setiap keburukan yang diperbuat kita manusia. Innal insana lafi khusrin, itu sudah merupakan kerugian orang itu, karena Allah katakan mereka dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang ia membawa iman, yang beriman kepada Allah, qaumul mukminin wa amilu shalihat, dan orang ini saleh, orang-orang saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan selalu ia beramanahkan, memberikan wasiat kepada kita, selalu mengingatkan kita untuk kita ini benar dengan mempercontohkan dengan adab, dengan akhlak yang luar biasa, dengan adab akhlak dan sabar yang gak karuan. Orang sabar nggak ada batas. Orang sabar masih pakai batas, ini membatas-batasan, bukan batas beneran. Kayak itu pagar laut gila. Itu nggak benar. Begitu juga orang sabar. Orang sabarnya nggak ada batas. Karena kita tadi orang ini ngikutin Nabi Muhammad SAW. Kalau kita batas-batas orang sabar, jangan, nggak benar itu. Kal bahrul ulum Rasulullah SAW. Lautan di dunia ini kita nggak bisa pandang akhir ujung di mana, apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikiaskan alim ulama untuk kita memandang akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW, supaya kita ini hak benar dengan apa yang Allah tentukan kepada kita untuk kita mengikuti aturan Allah, ad-dinu Muhammad SAW. Nah, Sya'ban ini dikatakan yang sebelah dengan Ramadan, urutannya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Terus habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Dzulqa'dah. Apit. Habis Dzulqa'dah Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah Muharram. Awal tahun baru Islam. Dihitung dari Muharram. 12 bulan itu dihitung dari Muharram. Nisfu Sya'ban, ketika ini di bulan ini itu amal. Bagaimana gitu setahun itu di 15 Sya'ban. Berarti kalau misal Rajab ya nisfu Rajab. Kalau misal Ramadan ya nisfu Ramadan, 15 setengah. Nisfu itu setengah. Daripada hitungan 100 nisfunya 50. 1000 nisfunya 500. Nah itu yang dikatakan amal-amal kita setahun di 15 Sya'ban ini dijumlahkan Allah, dan orang-orang sudah meninggalkan dunia ini. Itu begitu sampai yaumul ba'ats baru berhenti itu amal. Mizan udah dikumpulkan amal. Idza zulzilatil ardu, dikatakan ketika kiamat, zalzalah, itu dikatakan seperti itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu, terus dikatakan ketika Allah keluarkan itu apa yang ada di bumi itu tulang belulang itu kembali dia hidup, Allah hidupkan, itu dikatakan seperti itu, yaumul ba'ats. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, enggak ngerti bagaimana, itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan dikatakan terus bulan Al-Quran ini Allah turunkan. Ramadan Karim, bulan Ramadan yang mulia. Ya, Ramadan yang dikatakan bulan siapa mati di bulan Ramadan syahid. Udah gak pakai perang, mati di bulan Ramadan syahid. Masya Allah. Tahun kemarin ada Hasan bin Ja'far Asghaf, pimpinan Majelis Nurul Mustafa, Masya Allah ya, itu syahid. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Itu yang dikatakan orang di dunia ini senang, di akhirat senang.
Karena Allah Subhanahu wa taala buat dunia ini ibaratnya senyum, bukan merengut. Andai kata dunia merengut ke Nabi Muhammad, lah hancurkan dunia. Itu di antara hibah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daun-daunan itu berbicara ke Nabi SAW. Batu-batuan itu berbicara ke Nabi SAW. Dan segala apa yang ditinggalkan Nabi, termasuk salawat ini yang turun di bulan Sya'ban ini, pahala besar dikatakan. Satu salawat itu menghancurkan dosa yang besar, yang paling besar dosa orang ini. Dikatakan Ahad Salih Al-Atas, dosa seumur hidup luntur satu salawat. Itu di antara fadilah ketika kita mendekat ke Nabi Muhammad SAW. Orang mengenal Nabi Muhammad dengan ngerti dirinya itu, karena ngerti Allah. Allah nyuruhkan kita ngikutin Nabi Muhammad, fatabi'uni, dikatakan yuhibbukumullah. Baru Allah memberi memandang kita kalau kita ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, terus dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah, andai kata kita ini umat cinta ke Allah, suruh ngikuti Nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah, akan Allah berikan cinta itu kepada kita karena kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di Habibina Muhammad kepada kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak akan orang mati su'ul khotimah selama orang itu hidup di hatinya nama Nabi Muhammad SAW. Nggak akan orang itu jauh dari rezeki. Setiap saat Allah akan beri terus rezeki. Allah akan beri banyak rezeki, baik itu mal, harta, ataupun itu iman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ahsanan nas al-insanul kamil. Habib Ali Habsyi katakan salawat yang dikatakan maulid terus. Habib Ali Habsyi ini pengarang maulid Simtud Durar, begitu sangat cinta ke Rasulullah. Datuknya Al-Habsyi Habib Ali min zuriyatul Rasul, Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh kaza wa kaza, sampai Habib Ahmad bin Muhammad Maula Syaib, terus kaza wa kaza sampai terus sampai Sayyid Muhammad Faqih al-Muqaddam, terus kaza wa kaza sampai Sayyid Ali Khalid Kasam, terus kaza wa kaza sampai Ahmad al-Muhajir ilallah, terus kaza wa kaza sampai Al-Imam Muhammad al-Baqir, terus Ibn Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib ala Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu intisab Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi katakan Rasulullah ahsanan nas, baik manusia Rasulullah, khalqa wa khuluqa, baik itu zahir Nabi, ya, rupa Nabi ini, Nabi dan barokahnya Nabi. Sya'ban ini bulan yang dempet sama Rajab. Sya'ban dihitungan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil, ya, terus Rajab, terus ini Sya'ban. Jadi kita ini punya pakaian. Kalau orang akal ini jalan, dia ngerti, dia pakai pakaian. Jadi nggak cuman ilmu, adab. Kalau orang ngerti dia punya ilmu, tapi dia nggak ngerti adab, ini orang ibarat nggak pakai pakaian. Dia punya ilmu tapi nggak ngerti adab. Orang sholat berjamaah afdal, yang nggak boleh ninggalin sholat. Lalu orang lu paksa-paksain sholat berjamaah, bagaimana ceritanya? Sholat ini yang penting nggak ditinggalin. Berjamaah sunnah muakkad. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup selalu sholat berjamaah, terus menjadi wajib. Ini nggak benar. Tetap keterangan itu nggak akan berubah ila yaumil qiyamah. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya yang sabar, ya. Kalau punya akidah sesat, ya makan itu kesesatan. Nah, nggak usah ngatur-ngatur urusan yang udah diatur ulama. Akidah ahlu sunnah itu kita ngikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngikutin faham yang lain, ya kita bukan ke alamat yang benar. Udah kayak ting-ting. Itu dikatakan alamat palsu. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala enggak ridha. Ada orang di Siratal Mustaqim kakinya pincang. Ente mendingan pincang di dunia, di akhirat lempeng jalan.
daripada orang istidrat, salah thariqah, salah jalan, ngatur-ngatur hukum. Nabi sudah katakan kullu bid'atun dhalalah, segala macam, sholat gerak-gerak apa segala macam, kadang dibela-bela, naudzubillah min dzalik. Itu dhalal, kesesatan. Insyaallah kita ngikuti Hasan tsumma Al-Husain. Kita ngikuti Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, kita ngikuti Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, kita ngikuti alamal ulama ahlus sunnah wal jamaah ala tariqatu, dalam tariqatuhu, dalam jalan mereka kita mendapat pandangan Nabi Muhammad. Kita ini jalan untuk kita jalan di akhirat kelak melewati Shiratal Mustaqim, dikatakan itu terbang melesat. Itu dari apa? Akidah yang benar. Nur al-ilmu itu, cahaya itu. Sehingga aku melihat cahaya lebih dahulu apa? Cahaya itu memberi aku pandangan karena Allah yang memberikan rezeki. Itu ajaran Nabi Muhammad. Bukan karena diri kita. Allah dikatakan seperti ini, kayak ngerti Allah. Yang paling ngerti Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Nabi enggak ngerti, dan orang kenapa ceritanya orang ini kenapa? Rasulullah wa ma yadiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Naam, begitu Rasul. Wahyu dari Allah. Dikatakan Ahmad bin Shalih Al-Atas, guru ana apa? Di mana Allah berada Nabi ngedenger. Dikatakan Habib Abdurrahman bin Sugaf, guru ana, bahwa 1/1 detik Allah nggak pernah lepas pandangannya ke Rasulullah. Siapa kira yang paling ngerti? Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti pendapat dari Imam Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu an, yang ngerti Allah ya Allah, ini Nabi Muhammad, kita ngomongin Sayyidina Ali. Nah, jadi harus cerdas. Fatanah ka'anna al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa susah. Usaha bener, kata bener dah. Benar kata orang itu, bukan kata yang disepakati alim ulama yang ikuti Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan kita ini ikuti Rasulullah. Sya'ban dikatakan ini bulan salawat, untuk kita banyak bersalawat di bulan ini. Yang kita ikuti Qamariyah itu bulan itu. Yang kita ikuti jumlah hitungan itu karena kita masuk ke bulan Sya'ban. Terus Ramadan begitu. Jadi kita harus alim, harus berilmu. Karena di dunia ini kalau nggak alim kita jahil. Di dunia ini nggak bisa, orang kalau nggak pintar nanti bodoh. Ya, kalau kita ini udah harus berikhtiar, usaha. Nggak bisa nggak apa-apa, yang penting udah usaha. Nggak usaha, nggak apa segala macam, kepengen hidup udah mati aja, nggak manfaat. Ya, di dunia ini harus tolabul ilmi. Hukumnya fardu, wajib. Ya, bukan sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja, bukan. Tapi sesuatu yang harus. Pegang itu akidah. Akidah ini akan membawa kita ke jalan yang diridhoi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus insyaallah kita nanti udah jadi apa? Dikober-kober ya. Kita diziarahin anak-anak kita, amin. Oh, anak-anak kita soleh solehah, yang laki-laki ziarahin kubur kita. Nah, itu yang dikatakan orang hati ke Rasulullah begitu sampai mati ke Nabi Muhammad. Nggak usah urusan dunia jifah dikatakan, itu menjijikkan dunia itu. Dunia itu nggak nyenengin hati kita. Yang nyenengin hati kita Nabi Muhammad SAW. Yang buat kita senang benar-benar senang yang nyata itu Nabi. Kalau kita nggak kenal Rasulullah, kita nggak kenal darah Rasulullah, zuriyah Nabi. Nah, kita ini kemana kita? Kita mau kemana hidup kita? Ya. Nah, itu yang dikatakan insyaallah kita nanti di akhirat kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang beruntung, ya. Ilal ladzina amanu, orang iman ke Allah. Orang iman kepada Allah. Ittaqullaha, disuruh kita bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar itu takwa. Jangan ikutin aliran sesat. Aliran yang menjerumuskan orang kepada kesesatan. Apa-apa yang menjadikan kita ini jauh dari rahmat Allah Nabi Muhammad. Jauh dari salawatan, jauh dari majlisul khair yang dikatakan banyak kebaikan di situ. Oh banyak, masya Allah, alim, oh habaib, masya Allah, oh ulama, ustad, gus, yai, apa segala macam, masya Allah. Untuk kita mendapatkan kebaikan dari Allah, untuk kita senang di dunia, senang di akhirat. Sebelumnya Al Fakir
minta maaf andai kata ada salah-salah selama setahun, mudah-mudahan dimaafin, mudah-mudahan Allah berikan ini majlis Sirrul Akhdar tambah berkah, tambah manfaat apa segala macamnya, bertambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Ramadan wa balighna wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Nanti nisfu Sya'ban itu pada ke Pekalongan. Ya, ada nisfu di Pekalongan sekalian haul Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atos. Ya. Nah, itu nanti di sana itu hari pas haul itu ada maulid di Habib Talib Ibn Ahmad Al-Atos. Itu setelah haul itu ada maulid. Kebetulan ada diundang Habib Saleh, mantu Habib Lutfi bin Yahya itu. Nah, itu setelah acara haul itu ada acara maulid di dekat situ di Jalan Jelamprang namanya di Pekalongan. Nah, itu ada acara maulid di Habib Saleh bin Talib Al-Atos, mantunya Habib Lutfi bin Yahya. Mudah-mudahan kita disempetin hadir nih sebentar lagi malam Jumat atau lusa. Itu nisfu Sya'ban. Nah itu mudah-mudahan kita sempat hadir ya. Dikatakan Allah yarham Habib Abdullah bin Hasan Al-Atos, mertua ana, dikatakan haul paling rapi haul Pekalongan. Haul Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atos. Jadi masih dibacakan doa nisfu Sya'ban ba'da maghrib, terus pas dibaca manakibnya masih pakai bahasa Arab begitu. Ada ziarah kubro di Palembang ya, Masya Allah. Ada haul-haul besar, haul Gresik, apa segala macam. Mudah-mudahan Allah sempatkan kita hadir ya. Nisfu Sya'ban, mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, rezeki berkah supaya bisa sedekah. Jangan bakhil. Ya, bakhil ini ajaran setan. Kibir, sombong. Kayak siapa tuh si Imaduddin Iblis itu, jangan ngikutin orang-orang stres, orang mahrum, orang junun, orang gila ya, karena rezeki ini harus kita keluarin, harus jadi orang rahim yang baik kayak Karim ya, Masya Allah. Karim kan orangnya khair, Masya Allah. Nah, jangan jadi orang kibir, sombong, apa segala macam ya, karena ikuti Ustaz Karim, Masya Allah. Nah, itu yang dikatakan hidup ya, hakikatnya hidup atina fi dunia ya, senang di dunia ini ya, wa fil akhirah, dan di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Sya'ban, mudah-mudahan majlis Sirrul Akhdar ini Allah berkahi, mudah-mudahan Allah tambah istiqamah Ustaz Rahmat Ramdhani, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا